adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah daring Sekolah Minggu HKBP Bakom Cilengsi. Yipi! Sebelumnya shalom untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini adik-adik akan beribadah ditemani sama Kak Frida, sama Kak Indah, Kak Jessica, dan Bang Tony. Yeay! Nah adik-adik pastinya di dekat kamu sudah ada Alkitab, buku catatan untuk penulis khotbah, dan persembahan kamu. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah, yuk kita bangkit berdiri buat semangat nih hari Minggu ya. Ayo berdiri, berdiri. Pasti pada sehat dong. Berdiri, ayo berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu baru nih, judulnya yuk. Bersama Tuhan Aku Bisa. Yang semangat ya. Yang masih lemas, yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama Tuhan Aku Bisa. Before small, short and tall, Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. bekerja, berkarya, demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk lompat bareng-bareng ya. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat bareng-bareng. Yeah, yeah, yeah. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa untuk benar-benar memulai ibadah kita kali ini. Yuk adik-adik berdoa, siapkan hati dan pikirannya untuk datang ke hadirat Tuhan sambil mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Yuk adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya yang sudah hafal ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku,
adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Untuk memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami masih boleh bertemu di ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun ibadah ini dalam online ya Tuhan, kami masih tetap bersyukur, masih bisa bersekutu ya Tuhan melalui virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan, yang ada pada saat ini ya Tuhan, MC, pemusik, multimedia, dan amang pendeta ya Tuhan yang akan menjalankan ibadah ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan yang ada di rumah. Kami berdoa Engkau berikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka Tuhan, supaya dapat memuliakan nama-Mu di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, hukum Taurat minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-9. Untuk lebih mengerti, memahami, dan mengingat, kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Bareng Kak Jessica nih yang mau ngajarin. Adik-adik siapin kita belajar ya. Siapin buku ND-nya kalau ada di rumah ya. Kita belajar bareng-bareng. Ayo Kak. Ayo. Tindak kona
Hukum Taurat minggu ini ialah hukum Taurat yang ke-9. Pertama-tama kakak dulu yang mengucapkan ya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita sama-sama mengucapkan ya, kakak ulangin ya, adik-adik nanti mengikutinya. Hukum Taurat yang ke-9. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Terhadap sesamamu manusia. Oke. Oke adik-adik, selanjutnya sebelum mendengarkan warta sekolah minggu-minggu ini, yuk kita angkat satu pujian. Sepertinya lagu ini udah pernah kita pelajari dulu, tapi mungkin ada adik-adik yang lupa. Yang lupa kita belajar bareng, yang sudah tahu lebih kencang ya suaranya. Ayo bangkit berdiri lagi bangkit yuk. berdiri yuk Karena kita mau gerak lagi ya Kak. Iya, harus semangat ya, harus tetap semangat. Ayo berdiri lagi. Ayo Kok ajak kelihatannya adiknya, masih pada abangnya. duduk ya? Ayo. Udah? Yuk kita bernyanyi. Ayo, Karun. Ku istimewa. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak abangnya ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya dari awal ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan apa? Katakan ku istimewa. Ku istimewa. Istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta minggu ini. Oke, didengarin ya adik-adik boleh duduk kembali. Dan warta minggu ini yaitu jangan lupa absen. Setiap minggu sudah diingatkan, jangan lupa absen di kolom komentar YouTube. Lalu kalau bisa dikirim ke grup kelas masing-masing. Boleh berbentuk video, foto, pokoknya bisa dikirim di grup atau komen di kolom komentar YouTube. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa harus absen, oke? Oke adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan. Yeay. Dari Ayat mana tuh? hafalannya dari mana ya Kak, abang kakak? Ada yang tahu nggak ayat hafalannya dari mana? Dari mana ya? Oke. Mazmur. Dari mana? Dari Mazmur Mazmur. 139 ayat 14. Yuk bareng-bareng, kayaknya ada di bawah deh. Ya, yuk bareng-bareng kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3.
Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke adik-adik, Iya, ayat videonya. hafalannya dihafalin ya Kak, Iya, dihafalin. benar-benar. Nanti dibikin bentuk video, nanti boleh dikirim ke grup kelasnya masing-masing ke kakaknya. Itu Paling lambat kapan, paling Kak? lambat kapan ya Kak Frida, Kak Jessica Bang? Paling lambat kapan? Hari Minggu aja ya, hari Minggu depan ya, minggu depan. ditunggu. Bisa dikirim di grup kelas masing-masing. Nanti oke? yang terbaik akan ditampilkan di YouTube ibadah sekolah Hore. minggu. Makanya pakai baju yang terbaik, senyum yang terbaik, dan hafalkan dengan baik ya adik-adik. Kakak Abang tunggu videonya. Siap kakak. Oke, oh ya, terakhir adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya, nanti titipkan ke mama papahnya dan disampaikan ke Sintua wilayahnya. masing-masing. Oke, yuk Kak Frida. Oke, terima kasih Kak Indah. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu ya Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ayo adik. Sekali lagi ya, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ayo disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa di perjanjian apa, Bang? Perjanjian apa ya, Bang? Perjanjian lama. Lama ya. Lama ya, Jangan oke. cari di perjanjian baru, nggak bakal ketemu. Sudah? Sudah dong. Ditutup Alkitabnya, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bangunkan kami dari malam yang gelap, memperoleh kesehatan, kekuatan di pagi hari ini, di hari yang kudus ini, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kau Tuhan yang memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita ibadah sekolah minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang anak panah, berbicara tentang pahlawan, berbicara tentang tidak membuat malu. Jadi kita lihat dulu ya, apa yang dihendak disampaikan firman Tuhan untuk kita, untuk anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Yang pertama adalah anak-anak sekolah minggu adalah milik pusaka Allah. Ini yang pertama. Anak-anak sekolah minggu yang menonton ibadah online ini adalah milik pusaka Allah. Jadi kita ini semua adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, tentunya yang pertama, kita tidak boleh berkata mengumpat. Kita harus berkata sopan. Kalau ngomong sama orang lain harus dengan kata-kata yang sopan, dengan tutur kata yang baik, yang ramah, gitu loh. Karena kalau kita suka mengumpat, kalau kita suka marah-marah, berarti kita membuat malu yang memiliki kita. Kita membuat malu Allah, sebab kita adalah milik pusaka Allah. Ingat ya, kalau anak-anak sekolah minggu suka mengumpat, suka berkata kotor, suka marah-marah, berarti dia tidak tahu bahwa dia adalah milik pusaka Allah. Ya, harus berkata sopan, harus berkata ramah, bertutur kata yang baik. Sebab itu yang diajarkan Allah kepada kita. Allah tidak pernah mengajarkan anak sekolah minggu suka marah-marah, tidak. Allah tidak pernah mengajarkan anak sekolah minggu mengumpat orang lain katanya, menghina orang lain katanya. Enggak, ya. Kita adalah milik pusaka Allah, berarti kita harus berkata sopan, bertutur kata yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita adalah milik pusaka Allah, kita harus berbuat kebaikan. Karena kita adalah milik Allah, tentu kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Apakah Allah mengajarkan kita berbohong? Tidak kan? Hukum Taurat katakan tadi tidak boleh berbohong, bersaksi dusta tidak boleh. Apakah Allah mengajarkan kita berbuat jahat, nakal kepada orang lain? Tidak. Bahkan Allah justru sebaliknya mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, supaya anak-anak sekolah menjadi berkat kepada kawan-kawannya, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi jangan nakal, jangan suka main pukul kawannya, adiknya, kakaknya, nggak boleh. Harus berbuat baik, karena kita adalah milik pusaka Allah, melakukan kehendak Allah sebagai sang pemilik kita. Itu yang pertama yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang kedua yang disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak sekolah minggu adalah ibaratkan seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu diibaratkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Tahu anak panah bagaimana bentuknya?
Ada yang tidak tahu ya, tapi ada yang tahu. Seperti ini anak panah. Inilah namanya anak panah. Anak panah ini dipakaikan ke busurnya, lalu dipegang seperti gambar ini. Ini cara pakainya. Jadi anak panah ini ditarik lalu dilepaskan. Melesatlah anak panahnya ke sasaran yang dituju. Sasarannya bentuknya seperti ini. Melesat ke sasaran ini. Jadi orang ini yang memegang anak panah dan busurnya ini diibaratkan seperti pahlawan. Jadi firman Tuhan katakan hari ini anak sekolah minggu diibaratkan anak panah ini yang dipegang seorang pahlawan, yang dimana dia melihat sasaran lalu melepaskan anak panah ini tepat kepada sasarannya. Apa yang mau dikatakan melalui itu? Anak panah adalah anak sekolah minggu. Pahlawan adalah orang tua, guru, GSM yang mengajarkan yang baik-baik. Karena pahlawan itu selalu memperjuangkan yang baik. Jadi kalau anak panah ini mau diarahkan ke tepat sasaran, maka dia akan melesat ke sasarannya tepat dan menjadi kebanggaan dari pahlawan. Tapi kalau anak panah ini melesat ke tidak sasaran, padahal udah capek-capek pahlawan mengekernya supaya pas ke sasarannya, tetapi meleset, maka kecewalah pahlawan, kecewalah orang tua, kecewalah GSM-nya, kecewalah guru-gurunya. Jadi anak panah adalah anak sekolah minggu yang diajarkan berbagai kebaikan, yang diajarkan berbagai talenta, yang diajarkan berbagai kepintaran. Maka anak sekolah minggu harus melatihnya sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang cemerlang, sehingga anak panah itu tepat sasaran. Misalnya anak panah melesat ke sasarannya, menjadi anak yang berprestasi di sekolah, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang rajin membantu orang tua, menjadi anak yang suka membaca firman Tuhan, menjadi anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, tepat pada sasarannya, menjadi anak-anak yang berprestasi. Tapi anak panah itu bisa meleset, tidak tepat sasaran. Kalau sudah diajarkan yang baik, taat sama orang tua, dia tidak mau taat sama orang tuanya. Sudah diingatkan supaya tetap belajar, dia sibuk main game di handphonenya. Sudah diingatkan boleh megang handphone tapi jangan lupa belajar, pegang handphone terus, nonton YouTube, main TikTok, joget-joget. Iya, itulah anak yang tidak tepat sasaran, anak panah yang tidak tepat sasaran. Seperti anak sekolah minggu yang diperintahkan baik malah melakukan yang tidak baik. Tapi Amang percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Bakom adalah anak-anak sekolah minggu yang berprestasi, anak-anak sekolah minggu yang diibaratkan anak panah yang dipegang oleh pahlawan dan dilepaskan sampai kepada sasaran yang tepat. Puji Tuhan, jadilah anak panah yang berprestasi,
jadilah anak-anak yang berprestasi, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami anak-anak sekolah minggu, kami adalah milik pusaka-Mu. Ajari Tuhan anak-anak sekolah minggu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, menghormati orang yang lebih tua. Jauhkan dari hati anak-anak sekolah minggu yang mengumpat, menghina kawannya, menghakimi kawannya, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga ajari anak-anak sekolah minggu untuk melakukan segala kebaikan, sebab itu yang Engkau perintahkan kepada anak-anak sekolah minggu melakukannya dalam kehidupannya. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu juga mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya seperti anak panah yang dilepaskan sang pahlawan sampai kepada tepat sasaran. Ajari anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berprestasi, baik di sekolah, baik di rumah, menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang menyukai firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran atas perintah orang tua, yang bisa mengasah berbagai talenta yang telah Engkau berikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena tuntunan-Mu, Engkau bisa menjadikan anak-anak sekolah minggu berprestasi. Begitu juga Tuhan, para orang tua sebagai pahlawan di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ajari orang tua berperilaku yang baik, menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya bertumbuh imannya, bertumbuh tubuhnya seturut kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya tutur kata orang tua dapat mencerminkan orang percaya, dapat membawa nasihat, didikan yang baik sesuai dengan firman-Mu. Mampukan setiap orang tua sekolah minggu Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dia emban dari-Mu. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah dicatat dong di catatannya bahwa adik-adik adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Untuk tepat sasaran, adik-adik tetap harus berdoa, tetap harus berbuat baik, dan jangan lupa belajar juga, oke? Karena adik-adik anak yang berharga, jangan malu-maluin katanya ya. Jadi kita harus mencerminkan bagaimana anak Tuhan itu berada dimanapun kita ada. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan dari buku sekolah minggu di Son Adong Hubungan Tuhan. Yuk disiapin persembahannya, dimasukin ke amplop, bisa dikirim ke gereja langsung atau dititipkan melalui Sintua masing-masing. Sintua wilayah masing-masing ya adik-adik. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di Son Adong Hubungan Tuhan. Sadia ma argana Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, Amang, Abang, dan kakak-kakak GSM mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.